Saudara-saudari umat terkasih, kita bertanya, apakah peristiwa virus corona ini memudarkan kasih kita? Tentu jawaban kita semua adalah jangan sampai seperti itu. Sebaliknya, tantangan bahkan ancaman virus corona ini membuat kasih kita itu semakin bercahaya, semakin berbinar-binar kalau orang menyaksikannya. Kasih yang nyata dalam umpamanya solidaritas kita kepada sesama, pelayanan kita kepada orang lain, dan apabila kita sebagai pelayan, maka menjadi pelayan adalah yang lebih berkobar-kobar kegembiraannya. Bahkan mungkin kasih kita akan muncul dalam sikap pengorbanan kita. Seperti sabda Yesus, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Terutama kita mengalami saat-saat seperti ini. Para dokter, para perawat, banyak yang telah rela berkorban, tidak kontak berbulan-bulan dengan keluarganya sendiri demi melayani para korban virus corona ini. Di Indonesia, negara kita, sudah ada banyak dokter dan perawat yang wafat karena merawat pasien corona. Kita mulai dari awal. Adalah seorang dokter bernama Li Wenliang, umur 34 tahun, dari Wuhan, China, yang pertama mengenali serangan wabah virus COVID-19 ini. Dokter itu merawat para pasien corona dan meminta kemudian pemerintah, tetapi malah ia diancam hukuman karena dianggap menyebarkan hoaks atau kabar bohong. Tetapi ia terus merawat para pasien sejak Desember 2019. Sampai akhirnya ia sendiri tertular dan tutup usia, meninggal karena virus itu pada usia 34 tahun, tanggal 7 Februari 2020 yang lalu. Sesudah 2 bulan melayani, dia sendiri menjadi korban. Bukan saja korban oleh karena virus corona ini, tetapi oleh celaan sesama dan ancaman pemerintahnya. Demikian juga adalah seorang dokter Song Ying-ji yang meninggal pada 4 Februari di usia 27 tahun. Setelah 10 hari kemudian, dokter-dokter yang masih muda siang dan malam merawat pasien corona di daerah Hunan, China. Mereka bukan korban konyol keganasan COVID-19 ini, tetapi mungkin lebih tepat, mereka telah mengorbankan diri demi cinta pada sesama, apapun resiko yang harus mereka hadapi. Mereka telah menjadi pahlawan di tengah serangan wabah corona ini. Dan masih banyak orang lain lagi sampai sekarang ini yang terus berkobar dalam cinta mereka untuk melayani. Dan bahkan mereka telah menjadi terang yang memancarkan cinta kasih itu sendiri bagi dunia kita. Karena itu, Uskup dalam suratnya juga menegaskan suatu pesan. Bagaimana seharusnya supaya kita tidak menjadi korban dari situasi ini. Ini yang penting dalam surat uskup kita, yaitu agar kita tidak menjadi objek dan sasaran empuk dari situasi sulit ini, sehingga kita menjadi korban. Sebaliknya, uskup berpesan, kita mesti merawat iman kita, mesti merawat harap dan kasih kita. Kita diharapkan bisa berbuat sesuatu, bisa lebih dewasa dalam hidup, dan lebih menjadi garam dan terang dalam kesaksian hidup kita sendiri. Caranya, mari kita beriman secara rasional. Beriman, tapi beriman yang masuk akal. Termasuk beriman yang masuk akal adalah cara-cara kita untuk menghadapi
atau menerima serta menjalani apa yang menjadi kehendak dari Allah yang dinyatakan lewat pemerintah kita dengan berbagai-bagai protokoler menyangkut menghindari COVID-19 ini. Dan semua itu kita harus jalani dengan perbuatan kasih. Lalu yang jadi persoalan sampai sekarang ini pertanyaan, apakah dengan adanya COVID-19 ini kita tidak boleh lagi berkumpul? Artinya selama masa pandemi COVID-19 ini ada larangan mengadakan kegiatan mengumpulkan umat. Tujuannya cuma satu, untuk meminimalisir dan melokalisir penyebaran COVID-19. Karena itu untuk melokalisir ada daerah-daerah tertentu yang sungguh-sungguh diberi perhatian istimewa. Lalu kemudian kita juga banyak dengar istilah-istilah melokalisir. Apa artinya itu? Berarti membuat penyebaran virus ini mudah dipetak-petakan, dipetakan, dibendung, ataupun ditelusuri dari mana penyebarannya. Karena itu ada ajakan, dan ajakan ini amat-amat penting. Jangan kemudian menjadi seperti bahan olok-olokan, bahan gurauan untuk ajakan tinggal di rumah saja. Supaya kalau terkena virus corona, kita gampang dibantu karena tidak menyebar kemana-mana. Dampak yang paling buruk adalah seluruh anggota keluarga kita terkena COVID-19. Tapi kemungkinan besar bisa ditolong karena sudah jelas area penyebarannya cuma di rumah itu. Jadi dibatasi. Mudahkan kita untuk betul-betul diusahakan penyembuhannya. Sehingga ada dokter juga yang cukup dan ada alat bantu juga yang cukup. Jadi sedikit-sedikit penyebarannya tidak langsung meluas begitu banyak orang. Dokter dan perawat kita terbatas. Kalau kita bayangkan dokter cuma ada 7, perawat 2, melayani umpamanya kalau sudah terkena virus, melayani 300 orang, apa bisa? Jadi itulah yang mesti kita pikir dari surat uskup ini. Tapi ini cuma tambahan saya. Tapi jika penyebarannya secara liar, orang tidak mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kita, akhirnya banyak yang akan jadi korban. Inilah kasus di negara Italia yang memakan korban jiwa sangat banyak karena penyebarannya sudah meluas dan tidak ada lagi tenaga dan fasilitas pembantu yang cukup. Umat terkasih, mari kita tetap memperhatikan bersama. Jika tidak penting, maka tinggal di rumah saja. Yang melanggar ketentuan ini bisa juga ditangkap petugas karena ini serius, bukan bahan main-main ini. Ini satu situasi yang amat-amat serius. Mari kita perhatikan terus dan indahkan bersama. Jangan capek, jangan lelah untuk menjalani perintah-perintah ini.